kaitkan masalah orang lain dengan saya. Sama Yuli juga, teman-teman HP ku ini sudah berem ya, tolong belikan gitu kan. Terus kalau saya dibelikan Nandar iri gitu. Nandar punya studio kayak gini juga saya nggak pernah iri Nandar. Loh, kok kamu iri ya gitu? Jangan ya makanya kamu jangan nyinggung Batak Mualaf ya, kamu juga sama, nggak apa-apa kita. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Nandar dikembali perempuan Kristen dan saling caci saling maki. Lucu nih kamu muslimin. Demikian videonya. Yahudi itu karena dia yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu orang Yahudi. Kau menyamakan dirimu dengan Allah. Dia karena mengatakan. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah? Aduh, enggak baca Alkitab juga ini orang. Di mana? Sekarang kutanya, kenapa orang Yahudi mau melempar Yesus? Karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Di mana pengakuan Yesus kalau dirinya adalah Allah? Jadi orang Yahudi itu emosi. Kenapa dia menyamai dirinya anak Allah? Jadi tadi kau buka di dalam Yohanes dulu ya. Kau yang buka data itu ya. Tertampol. Gerga. Sebentar, bolehkah saya bercakap sekejap? Bang, dia tidak apa bang. Begini bang, sebentar ya. Nah ini perikopnya gembala yang baik. Nah, tadi dia buka di 33 kan? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus menjawab dari nomor 25 kita baca. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Yang poin yang harus kamu camkan nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Makanya baru mereka yang nomor 31 kau baca. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yaitu apa? Tanda-tanda mukjizat salah satunya. Nah, pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, sekarang di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Tidak ada. Karena di dalam 29, Yesus sudah menegaskan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Itu poinnya. Tapi apa katanya memang? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Kamu pikir arti dari ayat Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apa nih ya? Lebih besar daripada 29. siapapun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaan saya, kata siapapun apakah termasuk dengan Yesus? Kamu tahu itu apakah arti itu adalah jabatan? Kamu pikir itu jabatan? Kok jabatan? Loh, kamu bilang Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan Ya seorang itu pun. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada segalanya. Tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Bapa adalah Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Ya. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Beda. Beda. Jadi Karena Allah Bapa yang menciptakan langit dengan bumi beda dengan Allah Bapa yang Yesus. Oh, berarti kan Anda belum paham. Oh. Sang Bapa, di dalam diri Sang Bapa ada firman dan ada rohnya. Dan turunlah sang firman itu mengambil rupa Kan manusia. udah kemana-mana ini kan sebenarnya. Itulah Nggak apa-apa dia. lah. Kita ikuti. Itulah. Dari Beda. makanan Hello. yang turun, dia tidak bisa jelaskan itu roh siapa. Itu siapa yang ngomong, nggak apa-apa. Lari ke Yohanes tentang utusan. Hello. Bolehkah Ya, saya ngomong Yohanes, sekejap ini? Yohanes, Beda. Yohanes 10:29 sudah Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Poinnya sudah dapat. Dia mengasih tahu bahwa Bapa itu lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Yesus tidak termasuk besar karena Bapaknya yang lebih besar. Nah, lari lagi dia ke Firman. Silakan Firman. Awas kok Firman ya. Gara-gara si adalah- Firman. Ini jadi gampang semua Kristen ini. Gara-gara si Firman. Firman itu adalah logika Allah. Waduh. Logos. Aku jadi teringat lagu lah Bang. Aduh ya Allah ya Lagunya Karim. Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang logika. Ternyata yang punya Saya mau logika terangkan. adalah Bapa. Saya mau terangkan. Kalau misalnya Anda belum paham dari Ya. hari-hari penciptaan aja udah diterangkan, ya. Hmm. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada kata Allah. Ya. Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Nah, sabar. Itu baru pada mulanya Allah, ada kata Allah ya. Itulah Allah. Itulah Allah Bapa. Ya, Kenapa Allah saya menciptakan langit dan bumi dengan cara Sabar, apa? belum selesai. Saya bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Tunggu dulu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Biar kamu tahu. Kan tadi kamu bilang Bunda Maria melahirkan Bapa, bukan? Ya, makanya saya kasih tahu. Kan kau mengatakan bahwa di dalam diri Bapa itu ada firman, betul nggak? Iya. Nah, sekarang Bapa menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Dengan berfirman. Oke. Kejadian 1 nomor 3 dibaca. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu dia. Maka, jadi terang itu jadi nggak? Jadi, Nah, terang itu jadi dari mana? dengan firman Allah. Berarti dari firman ya? Iya. Oke. Sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 14. Bacakan. Sang firman itu berubah jadi manusia. Nah, manusia itu jadi dari mana? Loh, itu adalah Roh Kudus yang hadir dalam rahim Maria. Aduh. Baca Yohanes 1 Bagi saya nomor cakap nih. 14. Bolehkah bagi saya cakap Firman nih? itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana?
Dia punya tuh kucak kecil, dia punya itu. Ngomong apa toh, Le? Diam dulu, Le. Apa dibilang si Heksen? Saya nih Sang Firman yang berinkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Jadi di dalam perjanjian lama firman itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang, betul nggak? Bukan terangnya. Firman. Aduh, mama sayangnya. Terang Saya itu mengikuti kamu. Firman terang itu itu telah ciptaan. menjadi manusia. Firman Terang itu berinkarnasi menjadi manusia. terang itu Berfirmanlah ciptaan. Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang. Betul? Maaf ya. Terang itu Maaf. ciptaan. Dan pencipta itu adalah Bapa dan firman-Nya dia menciptakan. Oke, sekarang Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Manusia semua diciptakan dari firman-Nya, firman Bapa. Dari hari pertama sampai hari ke-6 semua dari firman Allah. Nah, sekarang apa bedanya Yesus dengan terang? Oh, akulah terang dunia. Kau berkata demikian? Benar. Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan melihat, Elohim melihat terang itu baik, dipisahkanlah dari gelap, dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Bukan Ya. terang Elohim, lain itu. Saya pertanyakan, firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia, apa bedanya? Firman yang menjadi apa? Firman yang telah menjadi terang dengan firman yang telah menjadi manusia, apa bedanya? Firman menjadi terang dan Udah, firman menjadi pecah kepala, pecah manusia. Firman yang menjadi terang dan firman menjadi manusia. Pingsan. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi kan? Kamu nggak tahu, firman itu langit. Firman langit. Apa itu yang pertama kali? Terang itu. Terang itu memisahkan kita dari gelap. Itu langit itu cakrawala nanti hari kedua. Sudah mabuk. Maaf, saya ucap aja. Saya ucap aja. Pingsan ya Saya Allah. selalu ucap aja. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang Ya. itu jadi. Iya. Ya kan? Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia? Firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Saya tidak tanya sang. Apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang? Apa bedanya? Karena sama-sama dari firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu adalah pikiran Allah. Kalau firman yang turun ke dunia adalah sang penebus. Jadi Udah kena ini mah LCD-nya. Jadi waktu Elohim, Tuhan Bapa menciptakan manusia, dia nggak berpikir dulu. Ada apa? Berpikir Dia nggak maksudnya? berpikir. Itu logika lah. Kau mengatakan firman yang menjadi manusia itu dari pikiran Allah. Sementara Iya. firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus, betul kan? Iya. Nah, Mengambil- ketika Tuhan mengambil rupa menciptakan sarung. manusia, dia nggak berpikir. Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa berpikir? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Capek aku ya. Kau yang mengatakan Georga, firman yang menjadi terang itu hasil dari pikiran Allah. Dapat telepon dia dari bom-bom kan? Bukan. Alarm itu. Disuruh turun. Turun kau. Sabar, Turun kau itu katanya. alarm saya. Siapa yang nelpon? Roh. Oh, Roh nelpon. maaf ya. Hati-hati kalau menghujat roh kudus.
Saya tanya roh kok. Roh apa? Loh iya, itu dosa yang tidak terampuni. Enggak. Jadi kalau menghujat Yesus terampuni. Aku tidak tahu ya, nanti kau Menghujat Yang Roh kita- Kudus tidak diampuni. Lebih tinggi Roh Kudus apa Roh? Roh Kudus apa Roh Kudus? Roh Kudus apa Yesus? baca di Lukas 12 ayat 10. Iya, saya Baca. tanya, lebih tinggi Roh Kudus apa Yesus? Ya aku baca aja di situ. Ananias dan Safira itu lihat. Ah, itu Kenapa, bohongan itu. Bohongan itu. Itu Ananias dan Safira dia berdusta. Oh, jadi kalau menghujat Roh Kudus, Nah itu dia. Dia langsung oh mati. oke. Roh Kudus, oke. Itu dia. Itu Ampunkan saya dampaknya. Roh Kudus, sebab saya dulu pernah memanggilmu dengan kata sikarabarabarabara. Ya. Makanya aku bilang maaf ya, aku jujur aja kayak si almarhum Yahya Wawan. Curhat. Itu bohong. Curhat. Tipu-tipu lah. Udah Kak, bohong. Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung ya? Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung. Timoteus. Oh, Roh Kudus. Timoteus beda. Beda. Iya kak, kalian nggak paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Sehat selalu. Jadi gimana ini masalah firman ini? Enggak tahu. Capek kali. Utai Ayo dilanjut kemana? kejadian. Kita dulu ya. Kamu lihat Oh, oke. Penjahat. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Betul, betul. lihat si Petrus. Malah yang di Bagaimana atas saya mungkin bunda. kau mengatakan saya menghujat Roh Kudus? Roh Sabar. Kudus tidak akan mengampuni dosa saya, sementara Roh Kudus saja tidak bisa dilihat. Sabar, saya kasih tahu Melayang-layang ya. di atas langit dia. Saya Melayang-layang. kasih tahu. Si Petrus dia tahu Melayang-layang dia di atas berdosa. air. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali karena dosanya dan dia bertobat. Akhirnya yang mengutuk dia Roh Kudus. Tidak, tapi dia menyesal. Tapi dia menyesal dan dia berdoa, dan bertobat. Berbeda dengan terus? si Yudas. Dia menyesal tapi dia menggantung diri. Itu dia. Ah, ya. Itu dia. Terus Berbeda kan dengan Ananias dan Safira. Itu dia. Ananias kenapa? Kaitkan masalah orang lain dengan saya, sama Yuli juga. Teman-teman, HP ku ini sudah berem, ya tolong belikan gitu kan. Terus kalau saya Nggak. dibelikan Nandar iri gitu. Nandar punya studio kayak gini juga saya nggak pernah iri Nandar. Loh, Kok kamu iri? ya gitu? maka- jangan Ya menaruh makanya diri kamu diri, Nandar. makanya kamu Aku jangan makan, nyinggung kamu komentar. jangan nyinggung Batak mualaf. Ya kamu juga sama, nggak Sorry, apa-apa sorry, kita. sorry. Aku tahu itu kan kesayangannya Nandar. Nandar kan harus dibawa ke teak mereka baru bisa bernarasi. Dasar emak-emak. Ya, nggak apa-apa. Gua kalau jahat gua bisa lu menaklukkan lu. Lu tuh sudah tinggal poles saja bisa bertekuk lutut di kaki saya. Apa Nandar? Iya, kalau gua penjahat kelamin gua bisa menaklukkan lu. Masalahnya lo memang bukannya emang seperti itu kamu Nandar? Enggak lah, gua mah bukan laki-laki murahan, sorry ya. Beda Nandar, aku cuma mau bilang, aku saking perhatiannya aku sama kamu jangan lupa makan ya Nandar ya. Sudah makan aku. Kamu kasihan kan? Kenapa kamu sih? sampai kurus. Enggak, aku lihat kamu sampai Kurus apa? Tuh. Terus. Tuh, Aduh. kok kurus apa? Dibilang kurus, gua dibilang kurus katanya. Kurus apa tuh? Ya. Iya. Perutmu lebih gede daripada perutku Nandar ya ternyata ya. Dibilang kurus katanya, oten ini ngada-ngada memang. Ya udah. Udah bertobat Yul, jangan menyembah anak orang lagi Yul. Masalahnya saya nggak tahu Nandar, masa saya harus menyembah biogas Nandar? Yang penting saya Biogas, tetap setia sama mana Tuhan. ada biogas? Lu nyembah anak manusia. Tuhan kami seperti yang Yesus sampaikan,
tidak dapat didengar suaranya dan kamu tidak pernah melihat rupanya. Bukan Jadi Yesus. apa yang kamu dengar Nandar kalau kamu bilang tidak bisa mendengar suara itu? Ya Apa yang kamu Tuhan, dengar? makanya Tuhan kami ini bukanlah manusia yang keluar dari pepek seorang ibu. Mulutnya Nandar, ya ampun. Loh, iya iya Nandar. toh. Iya kan Tuhanku itu adalah laisa kamisli syai'un, bukan seorang Tuhan yang lahir dari pepek seorang ibu. Gimana sih? Ya, masalahnya aku bingung Nandar, bagaimana aku harus menyembah yang sudah nggak ada. Terus Yang sudah nggak ada gimana? Sekarang Tuhannya Musa bisa dilihat apa enggak? nggak usah lari kemana-mana. Tuhannya Musa juga nggak ada. Tuhannya Musa itu nggak ada. Hanya Tuhan Kristen yang ada bentuknya. Keluar dari pepek juga. Ya apa sih? Emang mulutnya Nandar sesuai sih sama perempuan, mirip banget kau Nandar. Sama perempuan. Emang lu apa tuh? Emang lu perempuan? Laki-laki lu? Apa transgender? Terus? Nandar, kamu tuh berdiskusi sama aku dari dulu nggak pinter-pinter sih Nandar ya. Emang lu pinter? Sekarang saya tanya, lu pinter apa bodoh? Orang pinter nggak perlu mengakui dirinya pinter Nandar. Boleh gua tes enggak untuk membuktikan lu pinter atau bodoh? Nggak usah, jangan ngetes saya. Sekarang Kamu- saya tanya, di manakah ada orang yang berlatria kepada Yesus di dalam perjanjian baru? Di mana? Ayo, kalau kau pinter, pendetamu saja tidak bakal sanggup menjawab pertanyaan saya. Dirimu tuh pinter Nandar. Siapa yang bilang? Ya, tidak usah menjelaskan. Langit tidak usah menjelaskan kalau dia tinggi. Maka orang juga sudah tahu langit itu adalah tinggi. Saya tidak perlu menjelaskan saya pintar. Cukup dengan satu pertanyaan saya. Di mana Yesus ada orang yang berlatria kepada Yesus? Di mana? Ada, kamu jangan nanya-nanya. Sekarang saya tanya satu pertanyaan. juga jawab. Oh, takut dia teman-teman. Takut. Lagi ditanya malah bertanya, jawab dulu. Adakah manusia yang berlatria kepada Yesus selama Yesus hidup di muka bumi? Ada nggak? Nggak usah, teman-teman. Nggak usah. Macet yang nyata, saudara. Sungguh sangat macet. Nggak pakai toamu itu, bisa nggak kamu? Toa. Ya lu ditanya apa? Malah bertanya balik. Lu jawab dulu, baru gua izinkan lu bertanya. Gede tuh. Lu lama-lama ngefans sama aku ya. Kalau aku live mesti dia nongol, mesti dia cari perhatian. Nandar jangan lupa makan ya. Nandar jangan lupa makan ya. Kamu kenapa naksir kamu sama saya? Aduh, emak-emak terpesona sama saya teman-teman. Gak apa-apa Nandar. Tidaknya aku nggak seperti kamu yang berani ini taping. Kenapa? Kenapa kamu naksir sama aku? Macet. Udah. Ya, minimal masuk Islam dulu, baru naksir. Saya masih menjadi seorang Kristen daripada saya menjadi ya, kamu mati dalam Kristen ya masuk neraka lah kalau kamu mati dalam ayat Kristen. masuk neraka. Baca Matius 7, 21, 22, siapa yang menyebut Yesus Tuhan masuk neraka? Coba aja baca. ngawur kamu. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan masuk surga kata Yesus, tetapi masuk neraka. Itu baca ayatnya. Kamu juga baca dong Maryam 71. Maryam 71 itu untuk orang Kristen. Maryam 71 itu untuk orang Kristen. Ada nggak di situ disebut Muslim? Nggak ada. Di dalam Quran surat Maryam 71 itu orang Kristen, ayat 72-nya baru Muslim. Gede toa. Gua mah semuanya gede, di bawah gede, di atas gede. Tuh kan ketawa dia tuh dia pikir aja langsung ke lain dia, pikir aja langsung ngeres dia. Maksudnya yang di bawah itu kakimu yang gede. Nah tuh pikirannya ngeras, di bawah gede, atas gede, dia langsung pikirannya ke itu. Yuli, cari debater Kristenmu yang paling hebat. Yuk debat sama saya open cam. Dijamin debater Kristen bubuk semua lawan saya. Edi saja takut sama saya. Kata siapa yang takut sama kamu? Sini kalau berani. Kalau Edis Masa takut yuk? sama kamu. Oh iya, sini si Edis kalau berani. Yuli aja berani naik, masa Edis gak berani? Bisa nggak aku ngomong sebentar? Ya emang dari tadi lu diam, lu ngomong dari tadi. Lu dari tadi emang apa? Ngebekam. Lu dari tadi nyerocos.
Nandar. Coba cari debater Kristenmu. Mana tuh? Nggak ada yang berani, semuanya bobok. Tuh dia nangis dia. Dia tuh lama. Ngapain Teman-teman. saya menangisi laki-laki seperti Anda yang modal? Saya itu bisa melihat orang yang suka dan orang yang tidak suka. Lihat wajahmu, lihat saya. Coba lihat aku lihat. Coba lihat aku. Tunggu, aku Bukan nggak berani dia, nggak berani dia. soalnya itu matamu itu penuh dengan iblis. Oh tuh kan dia nggak berani tuh kan, tuh nggak berani tuh. Lihat tuh, lihat. Saya bisa melihat, saya bisa mengetahui rasamu seperti apa ketika kamu tuh lihat tuh, lihat wajahku. Tuh kan tuh langsung teman-teman langsung dia. Kau tuh cocoknya Nandar, kau tuh cocoknya sama Langsung dia salting. Kalau saya mah biasa aja, langsung dia salting langsung. Tuh dia. Kalau gua penjahat kelamin, gua bisa dapetin 10 orang seperti kamu. Cuma saya ini orang setia. Setia apa? Hubungan ada. Setiap hubungan ada. Aduh Yuli bahaya deh gua. Bela Udah Nandar Yul, ya? lu lama-lama bisa suka sama gua, yang udah suka udah lu pergi sana. Takut gua nanti lu mau alap lagi. Gua nggak mau lu mau alap gara-gara mencintai seorang laki-laki. Dan tidak ada Gua seperti itu Nandar. kenapa kamu selalu perhatian sama gua? 753 mata memandang, dengar ya. Gua lagi live, dia tiba-tiba, Dangdar, jangan lupa makan ya. Apaan nih kayak anak ABG aja. Dandar, jangan lupa makan ya. Kamu nggak usah munafik. Jangan lupa minum air putih ya. Ini orang maksudnya apa gitu? Oh, Dandar jangan lupa makan. Air putih. Jangan lupa minum air ya katanya. Tuh. Coba lihat wajahku lihat. Lihat. Bisa nggak pakai filter? Aku mau lihat kamu nggak pakai filter. Mana ada filter? Ini cuma kumis aja. Hapus filternya. Kenapa ini TikTok gua, kalau lu gak suka ya turun aja. Masa gua pakai filter kumis dibilang ini? Jangan, gimana sih? Tuh, salting dia teman-teman. Ternyata Yuli juga itu ngapain ladenin si Yuli Nanda? Udahlah Nandar. Enggak, teman-teman ya, kalau selalu ingetin aku kalau lagi makan ya. Kalau gua mau nih, gua bisa nih, tinggal satu kata ini aja udah. Kan ada lagunya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, kalau gua menyentuh lu pasti kelepek-kelepek. Soalnya sorry ya. Gua udah punya istri. Lo kan nggak apa-apa, boleh 2, 3, 4. Tuh dia nawarin teman-teman, dia nawarin. Waduh bahaya ini. Dayul. Aku menjelaskan tapi bukan kali Nanda. Dia sorry Yul, kamu tuh aku tuh kelahiran 95. Aku masih tanggal 9 tahun Nandar. Kamu sudah 40 tahun. Kamu tuh sudah tante-tante, gue masih muda. Ya nggak apa-apa. Lu mau aja sama Brondong. Lu usia berapa? 40 tahun. Udah aku bilang usiaku 6 tahun Nandar. Usia 40 tahun lu. Udah, gua tanya sama lu, di mana ada latria kepada Yesus? Jawab dulu di mana ajaran kalian disuruh potong nonotnya. Di mana? Potong nonotnya. Ye. Jawab di mana? Dasar. Tunjukkan dalilnya. Gimana? Tunjukkan dulu ayatnya. Tunjukkan dulu ayatnya ada orang yang berlatih kepada Yesus. Setelah itu gua jawab pertanyaan lu. Jawab. Jawab dulu. Udah 2 kali aku nanya. Lu jawab dulu pertanyaan gua, nanti gua jawab pertanyaan lu. Tuh kan lu nya nggak mau. Lu masa sengaja lu kangen ya sama gua ya naik ya, ditanya cuma basa-basi doang. Gua live. Penontonnya Yuli juga sudah pada tahu kok. Orang ada sering komen-komen di lah gua dari APK ya. Ya udah sana. Iya sana. Iya sana lu katanya mau PK, ayo sana turun. Bentar dulu, masih berteman ke akun yang ini. Nanti iya. Dasar nih Oten nih. Mengutus wanita yang menggoda aku udah tua. Ya kali-kali kayak si apa gitu yang masih muda lah. Mau godain gua yang udah tua. Gimana sih kalian ini? Gak bisa
Aduh. Nah, demikian tadi Kang Muslimin ya. Ini pada perdebatan itu berlangsung. Lucu-lucu memang orang-orang Kristen ini. Ya. Kalau Angin Nandar nih memang kalau sudah bertemu sama orang Kristen ini beliau ini wah sombong luar biasa. Tapi beliau pernah salah paham tuh ya. Ketika beliau ini saya bela ketika berseteru dengan Valen itu malah beliau tuh menyerang saya itu pernah kejadian seperti itu. Ya, tapi itu masa lalu ya. Tapi belum mungkin masih menaruh dendam juga sama saya itu karena apa? Saya masuk ke rumahnya tuh pernah saya masuk tuh tidak dinaikkan itu mungkin beliau masih marah ya masih menyangka bahasanya saya itu ikut menyerang beliau gitu. Ya tapi itulah sudah biar saja ya. Mereka kan tidak tahu dari apa yang kita lakukan sekalipun kita ikhlas kalau namanya orang salah paham ya itu jadinya ya menjadi kesalahpahaman gitu ya menjadi persoalan. Tapi bagi saya sih santai aja karena saya tidak ada berniatan untuk memusuhi beliau waktu itu. Hanya saja saya memang ada komen memang kalau orang merasa dirinya pintar itu akan selalu merasa ditinggalkan kalau tidak ada dirangkul gitu ya. Saya pernah ngomong sama Angin Nandar tuh begitu. Yang saya maksud itu Akhir Palen itu ya. Akhir Palen itu kan waktu itu kan serang sana serang sini bahkan sampai saat ini masih. Nah itu jadi ya kita menyikapinya jadi tidak perlu ikut campur gitu. Kalau ikut campur itu malah jadi apa ya. Tapi karena mengenai semuanya ya. Kalau api dibawa-bawa kan karena merasa kita juga anggota api. Jadi ya kena juga gitu ya. Setidak-tidaknya kita meluruskan gitu. Baik Kang Muslimin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Irim Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا الطبيب